Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amberwati dengan NIM 202401040037. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi tentang proposal saya untuk memenuhi syarat nilai ujian tengah semester pada mata kuliah metode penelitian yang dihimpun oleh Bapak dosen Bapak Agus Munandar. Baik, untuk proposal penelitian yang saya buat yaitu pengaruh struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor kesehatan di Bursa Efek Indonesia. Pada proposal yang saya buat, pada kesempatan kali ini yang berisi bab satu yang terdiri dari pendahuluan, bab 2 terdiri dari tinjauan pustaka, bab 3 hubungan antar variabel, dan bab 4 metodologi penelitian. Sebelum saya melanjutkan membahas tentang proposal yang saya buat, saya akan menjelaskan tentang matriks perbaikan atau matriks pembaharuan revisi. Jadi, pada pertemuan kedua, saya membuat proposal dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kepatuhan Pajak terhadap Efektivitas Pengolahan Keuangan pada Perusahaan. Dan untuk komentar dari proposal tersebut adalah pada pertemuan ini saya mendapatkan komentar di mana penulisan saya masih kurang rapih yang mengharuskan saya untuk mengkoreksi kembali proposal yang saya buat. Nah, untuk perubahannya, saya merapihkan tipe yang masih ada, membuat bahasa yang lebih baku lagi, dan menambahkan atau mengurangi huruf yang masih kurang atau masih kelebihan, terus memperhatikan spasi dan merapihkan paragraf. Untuk pertemuan ketiga, saya masih menggunakan judul yang sama, yaitu Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Pajak terhadap Efektivitas Pengolahan Keuangan pada Perusahaan. Komentar, di pertemuan tiga ini melihat hasil dari pengecekan teman-teman yang sudah Bapak periksa, dan karena mengikuti petunjuk dari pedoman tugas akhir, yang mengharuskan pembuatan judul tidak lebih dari 17 kata. Dari situ saya memutuskan untuk memperbaharui judul saya. Dan untuk perubahannya, saya membuat judul Pengaruh Kualitas Audit, Opini Audit, dan Pengaruh Internal terhadap Tingkat Kecurangan Laporan Keuangan. Dan di pertemuan kelima, di pengaruh kualitas audit, dengan judul Pengaruh Kualitas Audit, Opini Audit, dan Pengaruh Internal terhadap Tingkat kecurangan laporan keuangan. Untuk komentarnya tidak berdasarkan komentar, namun saya menanyakan langsung perihal judul yang saya buat, dan ternyata Bapak menyarankan untuk mengganti judul karena masih bisa untuk diganti dan diperbaiki dengan yang lebih baik lagi karena masih belum memasuki masa UTS. Jadi saya membuat perubahan, yaitu saya mengganti judul yang sebelumnya pengaruh kualitas audit menjadi pengaruh struktur modal, yaitu pengaruh struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor kesehatan di Bursa Efek Indonesia. Dan pada pertemuan 7, pengaruh struktur modal dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Sektor di
kesehatan di Bursa Efek Indonesia. Dengan komentar, meski merapihkan kembali tipe dan menambahkan atau memperkaya bahasa karena masih terlalu sedikit untuk pembahasannya masih bisa untuk dikembangkan lagi. Nah, untuk perubahan yang saya buat juga ada menambahkan lagi isi dari proposal untuk memperkaya bahasa, diminta merapikan tipe dan bahasa asing, lalu saya cetak miring juga. Pada panduan pembuatan video, di situ dicantumkan beberapa poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama ada jelaskan fenomena yang menjadi motivasi penelitian. Fenomena yang mendorong penelitian ini adalah fluktuasi nilai perusahaan sektor kesehatan di Bursa Efek Indonesia atau BI setelah pandemi COVID. Sektor kesehatan mengalami lonjakan harga saham hingga lebih dari 43,67% pada tahun 2020, namun kemudian mengalami normalisasi dan koreksi nilai. Walaupun demikian, sektor ini tetap dianggap strategis karena dukungan kebijakan pemerintah dan meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat. Nah, untuk masalahnya yang muncul karena meski banyak studi penelitian struktur modal terhadap nilai perusahaan, belum banyak penelitian yang menelaah secara selimutan pengaruh struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas pada sektor kesehatan di Indonesia, yang mungkin memiliki karakteristik yang unik dibandingkan negara-negara lain. Terus, yang kedua, keberbaruan penelitian dan perbedaan dengan riset terdahulu. Nah, untuk kebaruan penelitian ini terletaknya ada di konteks sektornya. Faktor khusus pada sektor kesehatan di BI. Terus, bukan pada seluruh pasar modal secara umum berbeda dengan penelitian terdahulunya, yaitu penelitian Buen Yun dan Pham 2023 di Vietnam. Terus juga di sini ada penambahan variabel. Penelitian ini menambahkan variabel likuiditas dan profitabilitas di samping struktur modal sehingga memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang determinan nilai perusahaan. Terus ada juga untuk pendekatannya menggunakan pendekatan panel pada tahun 2020 sampai 2024. Penelitian menggunakan regresi panel yang menggabungkan dimensi waktu dan perusahaan untuk hasil yang lebih robust. Nah, terus untuk teori utama atau grand teorinya dan relevansinya apa? Di sini untuk teori yang menjadi landasan penelitian adalah teori struktur modal atau trade-off teori dan pecking order teori. Trade-off teori menjelaskan bahwa perusahaan mencapai struktur modal optimal antara utang, ekuitas, harga biaya modal minimal, dan nilai perusahaan maksimal. Nah, untuk relevansinya, karena penelitian ini menyoroti bagaimana utang atau HUDER itu mempengaruhi nilai perusahaan atau Tobin Skew. Selain itu, digunakan pula teori sinyal atau sinyal teori yang menjelaskan bagaimana profitabilitas dan likuiditas memberi sinyal positif kepada investor. Terus meningkatkan persepsi nilai perusahaan juga. Lalu ada mekanisme formulasi hipotesis dan alasan pemilihannya. Nah, untuk hipotesis sendiri dibentuk dari sintetis hasil penelitian terdahulu, teori keuangan teori keuangan perusahaan. Jadi, penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan positif antara struktur modal dan nilai perusahaan. Namun, konsisten untuk likuiditas. Jadi, tidak konsisten untuk likuiditas. Maka, saya merumuskan untuk hipotesis pertama, struktur modal berpengaruh positif sih
signifikan terhadap nilai perusahaan. Terus hipotesis kedua, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis ketiga, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, hipotesis ini dipilih karena mewakili variasi hasil penelitian terdahulu yang konduktif, terutama untuk variabel likuiditas. Poin selanjutnya, alasan hipotesis memiliki arah. Nah, hipotesis ini memiliki arah karena berdasarkan dan bukti empiris sebelumnya yang menunjukkan kecenderungan hubungan positif antar struktur modal atau profitabilitas dengan nilai perusahaan. Arah positif ditetapkan untuk menguji validitas teori keuangan klasik bahwa peningkatan DER dan ROA berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, cara memastikan variabel independen terjadi lebih dahulu daripada dependen. Variabel independen saya terdiri dari struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas, dan diukur dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Sedangkan variabel dependen saya dinilai atau nilai perusahaan adalah nilai perusahaan menggunakan tolak ukur nilai Tubinsky tahun berjalan. Dengan demikian, terdapat urutan temporal yang cukup jelas untuk memastikan kualitas bahwa kinerja keputusan keuangan terjadi sebelum perubahan nilai perusahaan. Lanjut, cara menghindari sample selection bias. Penelitian menggunakan seluruh populasi perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki 34 perusahaan yang bisa kita jadikan sampel selama periode 2020 sampai 2024. Jadi bukan sampel acak. Terus kriteria inklusi yang konsisten atau perusahaan aktif dan memiliki data laporan keuangan lengkap. Jadi memastikan presentasi penuh sektor dan mengurangi bias seleksi sampel. Selanjutnya ada mekanisme pengujian hipotesis untuk data panel. Analisis ini dilakukan dengan regresi data panel menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, ada uji Chow atau menentukan apakah model fixed effect lebih baik daripada OLS. Yang kedua, ada uji Hausman membandingkan fixed effect versus random effect. Terus yang ketiga ada model terbaik digunakan untuk uji T dan F serta uji signifikansi convention masing-masing variabel. Metode ini memungkinkan analisis yang mengontrol perbedaan antar perusahaan dan waktu. Selanjutnya, mekanisme memahami metode yang tepat. Jadi, untuk memahami metode yang tepat adalah pemilihan model regresi panel yang dilakukan secara berjenjang. Jika uji Chow signifikan P lebih dari 0,05, maka digunakannya adalah fixed effects model. Jika fixed Hussman signifikan P kurang dari 0,05, digunakan fixed effects. Bila tidak, random effects model bisa juga sebagai pilihannya. Terus ada model dengan nilai R kuadrat tertinggi dan uji asumsi klasik terpenuhi, dianggap juga bisa paling tepat. Dan di sini ada juga cara memastikan model bersifat blue. Model dikaitkan blue jika memenuhi asumsi klasik. Yang pertama, ada tidak terjadi multikolineritas dilihat dari VIV kurang dari 10, tidak ada autokorelasi atau uji Druben-Watson,
Yang ketiga ada tidak ada heterosekdestitas atau uji Berstegen. Yang keempat ada data distribusi normal, uji Drake dan Berak. Semua pengujian dilakukan untuk menjamin hasil estimasi efisiensi dan tidak bias. Lalu, lalu selanjutnya ada kesalahan kutipan pada apestal dan perbaikannya seperti apa. Nah, kutipan yang saya ambil dari teks proposal yang sudah saya buat. Jadi beberapa kutipan itu tidak sesuai karena penulisan atau tahun atau format penulisannya itu miring pada nama jurnal, contoh, dan sebaliknya. Jadi untuk eh, kutipan yang salah, saya beri tanda asli dalam teks. Jadi di sini ada nih Wayan Rudin et al. 2024. Nah, mengapa dia salah? Karena nama tidak dibalik, tidak ada tanda koma, dan untuk perbaikannya namanya harus dibalik, terdiri dari tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, dan isu halaman. Seperti itu. Dan dari ketiga ini semuanya sama. Dan Zheng Fung and Lu dia salahannya ada di N karena tidak sesuai dengan apa. Terus pun klaim Ahmad Nur and Zeni Nunik. Jadi di sini kesalahannya tidak menggunakan format nama belakang terdahulu. Harusnya nama belakang terdahulu, nama depan, baru tahun, judul artikel, nama jurnal, volume isu, dan halaman. Dengan menyesuaikan setiap kutipan menggunakan pola, jadi nama belakang, inisial, inisial, atau nanti tahun, judul artikel, nama jurnal, volume atau nomor, terus halaman. Bisa juga ditambahkan DOI dan URL. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari proposal saya, yaitu penelitian ini mengkaji hubungan struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor kesehatan di BI. Dengan pendekatan panel data tahun 2020 sampai 2024, kebaruan penelitian ada pada konteks sektor dan penambahan variabel, serta menggunakan metode regresi panel yang robust dan teruji asumsi klasik. Dan yang terakhir ada uraikan lampiran yang harus ada berdasarkan buku panduan penulisan. Jadi di sini ada buku panduan penulisan yang melampirkan daftar lampiran disusun sebagai berikut. Jadi lampiran pertama ada ringkasan penelitian terdahulu, lampiran kedua ada definisi operasional variabel, lampiran ketiga ada alat ukur atau kuesioner, terus lampiran keempat ada tabulasi data, lampiran kelima ada hasil output olah data atau wawancara, lampiran keenam ada laporan Turnitin, lampiran ketujuh ada artikel atau jurnal dalam bahasa Inggris, dan lampiran yang terakhir, lampiran kedelapan ada biodata penulis. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.